Jadi kemarin pertemuan dengan mantan suami dibilang sukses. Saya bilang sukses. Cuman kan saya posting tuh. Nah, saya posting tuh hasil dari ngobrol sama dia. Saya udah minta izin sama dia. Cuman dia mungkin lupa karena dia satu udah tua, kedua ya memorinya dia mungkin short ya karena dia ada tumor otak yang lagi progres untuk sembuh. Nah, hadiah saya adalah pernyataan jadi gini, saya minta kalau memang dia sakitnya gara-gara saya, eh, karena dia langsung jatuh sakit. Setelah pisah sama saya, dia langsung drop. Yang kena diabetes lah, kena tumor mata lah, tumor otak lah, pankreas lah, ginjal lah, jantung lah, banyak sekali. Nah, saya bilang, Tuhan kalau kalau dia sakitnya gara-gara saya mau eh, bayar apapun juga ke Tuhan, tapi Tuhan sembuhin dia. Jadi paham ya? Kalau kita nyembuhin orang tapi orangnya masih harus bayar karma, kita fokusnya ke Tuhan, barter dengan Tuhan. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh, tapi dia sembuh ya Tuhan. Anakku sembuh ya Tuhan, gitu. Dan Tuhan konfirmasikan kemarin seperti yang janji. Jadi ada janji yang turun yang saya dengar yang saya suruh kalian tagih kan kalau kalian sudah selesai tuntas ininya, sudah selesai tuntas karmanya pasti akan ada hadiah yang turun. Nah, hadiah saya turun berupa pernyataan dia sehat, slowly sehat, dan aku ngelihat dia ganteng, gagah, nggak tremor, nggak goyang gitu, nggak gitu. Jadi itu hadiah buat saya. Hadiah dari Tuhan terbesar adalah eh, tidak ada yang hilang dari masa lalu. Gitu. Jadi ini kan pelajaran tentang bagaimana saya mengupgrade diri. Nah, kalau kalau soal dia masuk lagi dalam kehidupannya dia, ya sudah sembuh nih kan. Ya dia harus mengupgrade diri karena setelah saya posting masalah tentang ada omongan berdua saya dengan dia toh yang saya posting sebenarnya itu banyak itu. Nah, yang saya posting ini tentang nyenggol nama. Nah, ada nyenggol nama seseorang. Nah, orang ini marah ke suami saya. Gitu. Pagi-pagi suami saya marah gitu. Nih kamu posting gini nih orangnya ngomel nih. Nah, orang ini itu kayak pembantunya gitu loh, kayak staffnya atau kayak karena saya tanya sama suami saya, kamu sama si perempuan itu pacaran? Enggak. Terus kamu pacarnya siapa? Kosong, dia bilang gitu. Terus kita saling menyatakan gitu, aku cinta sama kamu gitu dan cinta ini buat bensin aku gitu. Dan dia kaget karena dia nggak pernah ngasih saya uang, tapi saya ngasih dia uang. Terus aku bilang, aku support kamu secara energi gitu. Dia kaget, apa energi apa? Saya sembuh-sembuh sendiri. Enggak, aku bilang gitu. Saya kirim kamu uang terakhir tanggal 25 Januari. Screenshotnya kebetulan ada. Saya buka ini, saya kirim kamu 100.000, bukan nilainya, tapi ini eh, saya bayar energinya dia. Kenapa? Karena saya jadi healer ya. Itu pakai energinya dia juga kan gitu. Jadi kan nggak adil kalau saya ngambil energinya dia juga, sedangkan dia sakit. Saya bayar dengan dalam bentuk pengembalian dan saya sudah lakukan beberapa kali gitu. Dia kaget karena saya pernah sering ngasih duit kecil hanya untuk sekedar supaya energinya berputar. Ada yang saya kembalikan, jadi tidak energi hutang budi gitu. Jadi kalau kalian juga begitu, kalau kalian merasa sakit kemudian sembuh, ada energi yang harus kalian bayar. Enggak, bukan nilai uangnya, tapi dari ketulusan hati supaya energi itu berputar. Saya bilang ini tentang energi, kamu sembuh dari energi doamu sendiri, doa saya, doa seluruh kawan-kawanmu, doa keluargamu, aku bilang gitu. Terus dia mulai paham, mulai belajar soal energi. Ngomong ngomong berapa jam tuh? 4 jam kali. Ngomong 4 jam. Terus saya kaget juga saya eh, kapan-kapan saya main ke rumah kamu boleh ya biar tahu rumah kamu, aku bilang gitu. Sekarang aja. Oh, ayo. Jadi saya diajak ke rumahnya dia yang dimana saya janji Tuhan bahwa apa yang hilang itu akan kembali sudah digenapi. Sudah digenapi. Jadi saya tidak pernah dia pun sama.
Dia pun sama, dia bilang seperti kita nggak pernah pisah ya, cuman seperti kayak baru seminggu 2 minggu, padahal tahunan. Nah, iya, tukang urut enakan bayar, heeh, heeh. Jadi, iya aku kaget, oh ternyata bener-bener nih gitu loh, hadiah Tuhan tuh nggak kaleng-kaleng gitu loh. Bener-bener pernyataan cinta dari mulutnya dia. Terus makanya aku bilang dulu ngapain kita nikah ya, aku bilang gitu. Kalau soalnya rasa cinta kalau begitu dikandangin itu kayak berontak gitu loh, kayak liar. Mending kayak gini enak. Kamu tahu aku cinta kamu, kamu tahu aku masih mencintaimu, kita sama-sama saling tahu, saling cinta. Ya udah, go ahead with your life gitu loh. Kamu lanjut dengan hidup kamu, aku lanjut dengan hidup aku. Be happy dengan teman-temanmu gitu. Jadi aku juga kaget, kaget banyak-banyak kaget kemarin. Kaget bener dengan luar biasanya dahsyatnya hadiah dari Tuhan. Nah, itu kan bensin saya kembali full gitu. Jadinya gas saya ke masa depan itu langsung gas gitu loh. Jadi eh, saya bilang sama dia, kerjaan saya itu menyembuhkan orang-orang yang eh, cinta tapi goblok. tidak bisa tidak bisa memahami arti cinta gitu. Jadi halo Mbak Ii. Itu. Jadi kalau kalian belum selesai dengan satu pasangan, nanti sama pasangan baru dikasih PR yang sama. Jadi mendingan yang lama selesaiin. Kenapa saya nggak berpaling hati? Karena saya merasa ini PR gitu. Ini PR, jadi harus dituntasin gitu loh. PR itu harus dituntasin. NPD, NPD itu harus dituntasin. Kalau NPD tidak dituntasin, dia akan pindah ke entah tetanggamu, entah orang tuamu. Itu narik dari energi yang kalian harus selesai. Jadi kalau kalian dihadirkan pada pasangan NPD, ya udah, laki gua aja, mantan gua aja, udah itu aja. Kalau dia dihadirkan pasangan NPD, udah aku aja, selesaikan, udah selesai. Go on with your life, kamu sembuh, kamu harus bahagia. Dia bilang, aku bisa meninggal kapan aja. Enggak, 5 tahun lagi aku lihat kamu masih sehat kok. Dan buat saya dia semakin tegap, semakin ganteng. Persis kondisinya jatuh cintanya, memandang dia. Persis waktu pertama kali saya ketemu. Bulan, waktu itu bulan bulan April 2013. Gitu. Jadi aku merasa udah centang. Tinggal kita ke depannya. Dan saya terima kasih sama kalian. Apa yang kita doain kemarin kan? Kita doain apa itu? Tentang City of London. City of London, saya nggak mau banyak-banyak kata. Kalian cek beritanya di media sosial. Itu berkat jasa kalian. Itu berkat jasa kalian. Tas, 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 tas. Itu jasa kalian. Brodol semua, brodol. Brodol. Kalau kita sembuh, orang-orang kayak kita yang suka-suka healing itu harus sudah sembuh, harus sudah selesai dulu dengan semua PR, baru bisa paham artinya unconditional love, apa artinya mencintai diri sendiri, apa artinya cintanya Tuhan itu siapa. Jalannya kan nemu kalau kalian paham gitu loh. Penasaran sama 9 Lord Fallen Angel, mereka itu dendam ke siapa sih Kak sebetulnya? Maksudnya? Maksudnya siapa? 9 Lord Fallen Angel itu siapa? Keren kan kalian? Itu loh, energi kalau bersama-sama begitu. Saya ketemu sama mantan suami dengan hasil yang indah begitu, itu hasil menggabungkan energi kita semua. Saya pun NPD. Saya belajar dari diri saya sendiri. Kenapa saya bisa nyembuhin banyak sekali pasangan NPD? Karena saya belajar dari diri saya sendiri.
paham diri saya sendiri. Kuncinya tuh ada di diri kita. Ada PR-PR yang harus selesai dulu. Jadi nggak asal tuding NPD gini. Kayak Lucifer, Baal, dan kawan-kawan kan maksudnya. Kenapa? Kenapa nanya soal fallen angel? Jadi perjalanan mustahil kalian, banyak dari healer-healer itu mengawali semua dari, memang begitu jalannya, mengawali semua dari jatuh. Dan bangun itu adalah, dan bangun dulu, jangan terus kita jadi healer kemudian belum sembuh terus nyembuhin orang padahal nggak ngerti teorinya sembuh. Aku disuruh nyari puzzle itu, Kak. Lah di belakangmu ada siapa? Siapa yang nyuruh nyari? Karena Pak Fallen Angel ada 309, ini yang mana? Satu Fallen Angel ada 300. 9 ini yang mana? 9 ini sebutkan. Ngapain kamu urusan dengan 9 Fallen Angel? Jadi gini, dari peristiwanya Fallen Angel, jadi gini, saya kliknya Fallen Angel itu adalah pada saat si teman perempuannya, mantan suami saya itu marah melihat postingan saya nyenggol namanya dia. Saya cuma nyenggol namanya dia, karena apa yang itu yang dia lakukan. Jadi saya tidak merasa saya jelek-jelekin dia. Gitu. Jadi aku bilang gini tuh kan, di antara cintamu dan cinta saya, selalu ada orang ketiga. Di antara cintamu dengan cintanya saya, itu ada orang ketiga. Dan saya nggak mau kalau ada orang ketiga. Nah, saya lepasin dia. Memang kami tidak ada janji apa-apa ke depannya, hanya sekedar melepaskan rantai-rantai masa lalu. Jadi kami benar-benar ucul. Seucul-uculnya menikmati rasa cinta. Dia ada cinta dengan saya, raut mukanya tidak bisa berbohong, matanya tidak bisa berbohong. Itu mata yang sama saat saya menjalin hubungan dengan dia. Dan banyak sekali kekacauan di masa 13 tahun itu. Dan anehnya, kayak kita ketemu baru pertama kali gitu loh. Terus saya baru memahami dari dia dengan adanya peristiwa orang ketiga yang marah-marah. Ini adalah cintanya, ibarat kata gini, ini perumpamaan saja ya. Ini antara fallen angel sama manusia, sama-sama cinta sama Tuhan. Di tengah-tengah fallen angel ada adik itu manusia. Di antara Tuhan dan manusia ada abang. Paham nggak di sini? Yang ini semua dua-duanya rebutan Tuhan, sehingga kita nggak boleh genggam wujud wadahnya cinta ini. Wadah cinta ini di dalam bentuk manusia. Nah, nggak boleh saya udah ngelepasin anak saya udah ngelepasin ibu saya udah ngelepasin mantan suami saya. Dia yang the most love I have gitu ya. Dia yang benar-benar saya cintai benar-benar gitu loh. Dan kayak kemarin ketemu itu kayak iya ya, kita kemarin ngapain sih cerai gitu kan? Lah kamu yang nyuruh, kan kamu yang mau. Lah kamu kasih aku duit buat cerai, ya aku proses gitu. Sekarang tiba-tiba setelah 6 tahun lamanya bercerai tahun 2023. Jadi 3 tahun lalu itu kayak ngapain ya zaman dahulu kita bercerai ya? Nggak apa-apa, ini memang prosesnya untuk memaknai cinta gitu loh. Jadi ada penyesalan. Cinta nggak bisa dikurung di dalam perkawinan. Cinta nggak bisa dikurung makanya saya selalu bilang, kembali ke saat-saat kalau kalian suami istri bertengkar padahal saling cinta, kembali ke saat dimana kalian pertama kali ketemu, supaya nggak kayak saya. Apa yang kesalahan saya kan saya ajarin. Maksudnya apa? Bukan supaya kalian jadi kayak saya terus tantrum terus kalau saya
saya dengan mantan suami saya cuman sama dia. Saya lempar piring, saya pecahin handphone berapa. Di tangan saya sebulan itu handphone dia itu bisa 3 kali ganti. Saya kayak ketahuan sama cewek, saya cemplungin. Itu karena saya merasa berhak memiliki. Seharusnya kalau cinta, ya dia akan mengatur dirinya sendiri. Tapi kan belum bisa. Kenapa? Karena kita juga masih melekat. Pada saat kita melepaskan, dia pun juga terlepas. Paham nggak? Jadi apa yang suamimu itu bikin masalah, bikin pusing di kepalamu, itu ngambilnya dari dirimu sendiri yang belum mengupgrade diri. Nah, upgrade dirimu supaya suamimu atau istrimu atau anakmu, siapa yang toksik atau siapa yang NPD ini bisa jebol siklusnya dia sendiri, ngikut energi kita. Jangan kita belum berubah, kemudian tuding tangan. Kebanyak-banyakannya kita yang masih. Coba lihat secara seksual kalian gimana. Coba lihat secara ambisi kalian gimana. Coba lihat secara apapun juga lah. Pokoknya yang ego kalian gimana. Jadi pada saat kita tuding tangan, itu 3 jari balik. Ini terjadi pada saya. Saya tuding suami saya. 3 jari, saya tuding 1, 3 balik ke saya. Gitu. Nah, saya kan selalu di postingan-postingan saya tidak pernah ada yang tertutupi. Apa bangsat-bangsatnya atau apa bajingan-bajinganan saya sudah posting. Kalian bisa lihat bahwa saya bukan manusia baik-baik, saya cuman bangsat bertobat. Nah, tapi kan banyak orang sembuh dari saya. Nah, jadi kalau saya ini NPD, mantan NPD. Enggak, dia stalking. Saya kan waktu kami itu berada di restoran, itu kita bahas itu manusia itu kita bahas, tapi nggak saya posting kan gitu. Kalau saya posting omongannya dia hancur dia. Saya bilang sama dia, ini manusia ini yang ada sekarang jaga kamu, ini memang niatnya nyutik saya keluar dari posisi orang yang kamu cintai. Karena suami saya cinta saya, mata kan nggak bisa bohong. Nah, dia selalu memberikan informasi salah. Dia stalking saya dari mulai tahun 2014. Pokoknya awal ketemuan. Awal ketemuannya dengan mantan suami itu, dia udah ngikutin. Jadi, itu jadi bahasannya dia. Saya bilang, saya pernah dikata-katain sama dia. Gitu kan, kamu tuh apalagi. Nah, pokoknya saya kasih lihat nih, tuh. Ini loh fotonya ada. Kaget dia. Gitu. Nggak apa-apa, kamu itu teman kamu. Mungkin zaman dahulu kamu punya salah sama dia, sehingga 5 tahun ini kamu lunasi. Jadi 5 tahun mereka bersama. Itu perempuan ngiringin dia untuk menyembuhin. Gitu. Nah, dengan kembalinya saya, dalam hati saya gini, it's my turn. Gitu ya. It's my turn. Ini giliran saya untuk bahagia. Untuk melihat orang yang saya cintai berbahagia. Dengan siapapun itu. Gitu. Karena cinta itu nggak memiliki wadah, enggak, saya memiliki hatinya. Dia mau sama perempuan siapa aja boleh, tapi hatinya itu cuma buat saya. Nah, itu yang dia benci. Itu yang dia benci. Jadi, berbicara lagi masalah fallen angel ini benci kalau ngelihat anak-anaknya Tuhan ini mencintai Tuhan, tapi rata-rata makanya diselewengkan, makanya diputer-puter gitu. Diputer-puter ajaran-ajaran agama. Makanya saya bilang agama jadikan tangga, naik terus ke atas. Paham dulu, kenal dulu Tuhan, baru semua jawaban itu akan muncul. Gitu. Kita jenak dengan diri kita sendiri dulu. Udah nggak ambisi dengan perempuan, udah nggak ambisi dengan kesepian, udah nggak ambisi lagi dengan nafsu, Kadang-kadang kalau kesepian kan timbul nafsu, kepingin iclik ya. Gitu. Jadi itu saya bilang begini setelah ya, jadi itu kita ketemuan, terus besoknya pagi saya baru bangun, itu dia udah ngomel-ngomel, kamu posting itu, dia itu marah gitu loh, si perempuan itu marah karena kamu senggol namanya. Loh, kan saya nggak ngejelekin, dan yang kita ngomongin kan memang apa yang kamu lakukan gitu loh. Memang itu fakta gitu loh. Marahnya di mana?
gitu loh. Itu kan kita sedang membahas masa lalu. Saya lagi ngajarin murid-murid saya bahwa itu semua kesurupan. Kamu pun tidak ingat pernah melukai hati saya. Saya pun tidak ingat pernah melukai hati kamu. Nah, tapi cintamu ke saya kan tetap tetap sama. Cinta saya ke kamu pun kamu tahu. Saya eh, tidak sudah menemukan yang pas, yang sudah berlalu. Jadi saya nggak nyari lagi. Karena kamu menaikkan level cinta saya ke Tuhan. Kamu sempurna buat saya. Gitu aku bilang. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, peperangan saya sudah selesai. Peperangan saya dengan siapapun juga, apapun juga sudah selesai. Ini urusan suami saya dengan si perempuan itu. Dia harus menuntaskan. Ada yang belum tuntas antara abang, fallen angel, dengan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Urusan saya dengan Tuhan. Saya nggak mau tahu urusan abang benci sama adik. Bukan kemauan adik minta diciptakan. Kenapa adik dibenci? Paham nggak? Jadi saya blokir. Saya blokir abang dan saya pakai cintanya Tuhan untuk saya. Oke Tuhan, next apa nih? Gitu. Jadi itu sama sebelum saya jawab Mbak Ii. Itu sama Mbak Ii belum selesai dengan dirinya sendiri. Masih bingung, jadi healer masih bingung. Tuhan jadi tidak bisa jadi informasi yang turun tidak datang. Puzzle-nya itu ada di dirimu sendiri. Pada saat engkau mengenal sejatinya dirimu sendiri, itu akan ketemu Mbak Ii. Karena fallen angel itu bukan cuma 9. Sekte-sekte di dunia ini akan rubuh. Kita sudah melakukan di beberapa waktu yang lalu itu kita sudah sampai dengan menuntaskan energi elit global finansial. Jadi saya nggak mau membahas abang. Kalau saya membahas abang, saya membahas kesalahannya abang. Kesalahannya abang itu fallen angel ya maksud saya, karena dia kakak sebelum manusia lahir sudah ada para malaikat-malaikat ini. Jadi saya menganggap fallen angel ini abang. Kalau malaikat tetap saya panggil malaikat karena mereka tidak meninggalkan kursinya. Ini fallen angel ini yang saya panggil abang karena dia yang benci sama adik kan gitu loh. Kalau saya bahas ini buka borok lama Mbak Ii gitu. Nah, puzzle-nya ini apa yang Mbak mau dikejar ini apa? Karena kalau kita ngejar sekte itu tergantung iman masing-masing. Banyak anak cahaya, ya saya kasih tahu, banyak anak cahaya yang membangun sekte sendiri. Banyak anak-anak saya yang balelo. Banyak. Bukan 1, bukan 2, bukan 10. Banyak yang membangun sekte sendiri. Jadi itu semua bukan salahnya fallen angel, tapi salah imanmu sendiri, tidak paham siapa Tuhanmu. Jadi jangan salahkan saya yang NPD. Saya NPD ini bukan NPD, saya ini mantan NPD. Saya mantan NPD, tapi saya punya jiwa itu keras. Kenapa? Karena siklus itu kejam. Siklus itu kejam. Kalau tidak mau berubah, akan saya geser, akan saya turunkan, akan saya blok secara energi. Sehingga kalian yang bilang, oh Manik itu NPD, bodoh amat. Saya mau kalian mendapatkan hadiah serupa dengan seperti saya. Saya sudah menerima hadiahnya, saya sudah next level, artinya next projectnya apalagi nih gitu loh. Saya minta terus tugas dari Tuhan, saya minta terus. Kenapa? Ya untuk penuntasan supaya manusia nggak putar-putar di reinkarnasi, dan kita tidak membutuhkan seluruh dunia untuk berubah. Cukup dari 10, 20, 100, 1 juta orang untuk berubah. Ini hanya akan mengubah beberapa miliar manusia. Percaya itu, imanmu itu bisa memindahkan gunung kalau kalian paham siapa Tuhanmu. Banyak-banyak dari kita tidak paham siapa Tuhannya kita. Jangankan Tuhan, diri kalian sendiri aja nggak paham. Masih kebelibet, beli tempe susah, beli token susah, nggak ngerti siapa yang nendangin duit kalian, sehingga kalian nyalahin Tuhan, kenapa hidupku begini? Kalian menjadi penuduh kalau seperti itu. Iya kan? Kalian nuduh Tuhan yang ngambil energi rezekimu, padahal kalian banyak-banyaknya manusia sendiri yang nggak mau pembersihan. Nah, gimana dong? Jadi,
Nggak boleh benci abang. Mbak Ii, fokus aja di hatimu sendiri. Itu nanti akan, iya betul. Mantan suami saya itu dia guru saya. Dia guru saya. Saya sampai bilang sama dia, kamu tuh mungkin nggak ngerti apa-apa, tapi setiap tanah yang kamu injak itu ada sejarahnya. Aku bilang gitu. Setiap tanah yang dia injak, setiap tanah yang mantan suami saya injak itu mengandung karma yang jadi kayak gini. Dia jalan nih, dia ke satu tempat dan stay di situ. Saya yang bagian akan lihat ada apa dulu di sini, bagian apa yang harus saya kerjain, gini gini gini, gitu. Itu yang saya bilang sama dia kemarin. Kamu mungkin nggak paham tentang apa yang saya kerjain. Tapi mulut kamu itu kalau sudah ngeramal, mulut kamu kalau sudah ngomong itu banyak benernya. Aku bilang gitu. Dia nggak tahu bahwa dia bisa. Tapi dia tahu bahwa jangan pakai batu itu bikin ini. Kok tahu lu? Nggak tahu. Dia gitu. Jadi dia instingnya nggak diasah. Kan bule begitu. Dan dia umurnya sudah tua, tapi buat saya dia selalu terlihat muda. Jadi saya ngelihat mungkin dari begitu ya, kalau orang melihat dari hati, dia nggak pernah kasih saya uang, nggak pernah. Saya yang ngasih uang, dia kaget. Saya satu-satunya orang yang nggak minta uang sama dia, perempuan. Saya bilang begini, sampai saya bilang begini, saya tuh sebel sama kamu. Benci sama cinta itu tipis. Saya benci sama kamu karena kamu ngopeni janda sebali. Kamu openi semua. Nggak cuma satu orang yang ngomel-ngomel itu aja. Dan saya nggak ada urusan sama dia. Gitu loh. Jauhkan tangan dia dari nguntit saya. Karena dia penguntit. Aku bilang gitu. Aku terus terang ngomong. Dan saya nggak ada urusan sama dia. Hidup saya, cinta saya, uang saya nggak ada urusannya dengan kalian berdua. Gitu. Terus saya blokir. Saya blokir dari Facebook, saya blokir dari TikTok, saya blokir dari Instagram, karena dia ngejar terus. Mantan saya ini ngejar terus. Kalau nggak di Facebook, kalau nggak ntar ganti lagi. Biarkan saya tenang, biarkan saya move dengan next level. Saya udah dapat hadiah saya. Tidak ada orang yang boleh mendestroynya. Tidak ada orang yang boleh menghancurkan hadiah saya. Dan hadiah saya adalah cinta kamu, pengakuan kamu. Kamu minggir aja. Saya nggak butuh wadahnya. Paham nggak? Paham nggak? Di sini paham nggak? Saya nggak butuh wadahnya, saya nggak butuh orangnya, saya butuh pengakuan dari hatinya, saya butuh cintanya dia. Wadahnya buang. Kayak mutiara. Kalian ambil mutiaranya, itu bawaan mutiaranya. Ngapain cangkangnya kamu bawa-bawa? Cangkangnya itu kan badannya, wadahnya. Nah, banyak orang-orang itu bingung dengan masalah cinta ini. Cinta itu harus bertanggung jawab sama anak, sama istri, sama ibu, enggak. Cinta bertanggung jawab kepada dirimu sendiri. Gitu. Jadi abang atau fallen angel itu kayak gitu. Dia ke Tuhan terlalu cinta. Dia ke Tuhan terlalu cinta. Kayak saya dulu terlalu mencintai dia sehingga dia nggak boleh temenan sama janda-janda seluruh dunia, seluruh Bali. Dia tukang sawer zaman dahulu. Dia tukang sawer. Terus aku bilang, aku tidak butuh apa-apa dari kamu. Semua barang-barang kamu juga udah nggak ada di rumah aku. Semua TV, semua apa itu sudah aku jual. Aku udah dari nol lagi gitu. Jadi dia pun melihat saya dengan kacamata berbeda karena saya tidak move dari rumah ini. Dianggap itu adalah kesetiaan saya, dianggap itu prestasi. Padahal dalam hati saya, kali aja sama leluhur nggak boleh keluar dari sini, gimana ya? Aku udah bolak-balik mau minggat dari rumah ini sama leluhur. Pada saat saya udah beres-beres baju, udah ngepak-ngepak barang, selama sekian bulan uang saya dinolkan, nggak boleh pindah. Gitu. Jadi banyak belajar saya dari suami saya ini. Mantan suami saya ini. Makanya saya merasa kamu nggak pernah jadi mantan saya. Kamu tidak pernah jadi mantan buat saya. Dan dia pun mengakui, saya juga selalu rindu sama kamu. Gitu. Jadi ada hati yang tulus, ketulusan dari dia. Nah, mumpung dia belum kesurupan, saya kabur. Paham nggak di sini? Kenapa saya blokir?
Karena saya sudah mendapatkan bahan bakar saya untuk 10 langkah ke depan. Saya membutuhkan energi yang besar. Dia memberikan bahan bakar itu. Nah, datanglah si perempuan ini mau ngaco. Ini kan kejadian lagi, sehingga saya nanti berantem kayak kucing sama perempuan-perempuannya dia. Oh, no, 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 no. Saya sudah pintar sekarang. Saya sudah cukup ambil bahan bakarnya, saya blokir dia, saya blokir perempuan itu, kabur saya dengan bahan bakar yang saya punya. Saya udah punya bahan bakar. Gitu. Itu, cinta itu bahan bakarmu. Nah, selagi engkau masih menjauhi cinta yang Tuhan berikan untukmu, engkau belum paham apa-apa soal cinta. Bagaimana engkau didatangkan orang yang mencintaimu, engkau saja tidak paham soal cinta. Abang, itu cintanya kepada Tuhan, itu dalam sedalam samudra. Yang tak terbatas, yang tak terukur oleh manusia. Manusia mencintai Tuhan hanya sebatas bumi. Daleman mana cintanya? Abang ngelepasin saya, tanya tuh semua orang yang di sini, yang selalu saya didatengin fallen angel. Kenapa cuman Manik yang diserang? Karena cuman kita yang paham tentang cintanya abang dan tidak tuding tangan. Paham? Paham? Bahan bakar, cinta itu bahan bakar. Tuhan itu cintamu. Bahan bakarnya adalah berprestasilah di sini. Gitu loh. Apa yang kita lakukan itu sama dengan kita ngajarin abang. Kita ngajarin abang dengan cara, udah saya cukup rasa cintanya dari Tuhan. Yang penting Tuhan sudah kasih saya kebahagiaan luar biasa yang tidak pernah saya duga. Saya kabur dengan hadiahnya dari Tuhan. Gitu. Tidak ada yang boleh ngambil hadiah ini. No, 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 no. Ini cinta saya. Ini Tuhan yang kasih saya ini. Cintanya suami saya. Saya bawa, buat apa? Buat mengukir prestasi yang PR-PR saya ke depan. PR-PR saya semua ini memakai energi. Energi saya sumbernya dari rasa cinta saya kepada suami saya, kepada anak saya, kepada ibu saya. Saya kunciin semua. Anak saya sama saya nggak pernah saya ketemu. Walaupun sama-sama satu Bali. Jarang ketemu setiap sebulan belum tentu. Kami tidak membutuhkan itu. Cukup dia tahu mamahnya ada bersama dia, bersama anak saya. Itu sudah cukup membuat ini berubah. Saya tidak butuh masalah apapun lain lagi. Kalau nanti memang tiba masanya, PR-PR saya selesai, suami saya tiba-tiba ujuk-ujuk bawa kopernya balik ke rumah sini, welcome. Rumah ini ada buat dia. Kenapa? Sudah dikonfirmasi kemarin. Sudah tidak ada lagi dendam. Malah kita bingung, kok kita bisa pisah ya? Kalau kita secinta ini, kenapa dulu pisah? Ya kamu saben kali ngambek, mintanya cerai. Nyuruh-nyuruh saya sama perempuan lain. Nah, memang kenyataannya begitu. Pagi-pagi dia marah-marah gara-gara ada perempuan lain kesenggol namanya sama saya. Kan saya nggak ngejelekin. Kan saya menyebut nama dia karena itu yang pernah hadir di dalam hidup suami saya. Yang selalu bikin saya berantem sama suami saya. Dan itu fakta. Nah, kenapa perempuan itu lagi yang ada menempati posisi saya? Kalau memang dari awal si perempuan itu memang ada di otak kamu untuk menggantikan saya, kenapa nggak dari dulu kamu kawin sama dia? Aku gituin. Dia bilang tidak pernah ada di dalam pikirannya dia si perempuan itu. Jadi perempuan itu ngapain? Gelibet. Dan dia pagi-pagi si perempuan itu nyap-nyap. Kenapa kamu? Nah, aku bilang ada yang belum selesai dengan dirimu dengan perempuan-perempuan itu. Aku kabur dengan rasa cintanya. Saya blokir. Bukan urusan saya. Kamu ada masalah yang Tuhan garis bawahi. Kamu belum selesai dengan masalahmu dengan perempuan-perempuan itu. Nah, saya nggak peduli. Saya udah bawa rasa cintanya. Kemanapun si suami saya mau kawin lagi, dia nggak kawin lagi. Katanya nggak, dia sudah menemukan yang terbaik. Sama kayak saya. Saya bilang juga, saya sama cowok udah gonta-ganti. Aku bilang gitu. Cuman mereka bukan kamu. Kenapa ya? Cinta. Ada cinta. Dan saya nggak malu mengakui saya cinta sama dia. Gitu. Nggak dibilang karena memang ganteng banget sih di hari itu. Buat saya, mata saya berbinar-binar, terus saya jadi kecentilan gitu, ngomongnya, ini. Gitu, memaknai cinta itu begitu dalamnya. Begitu engkau pakai, begitu engkau dapat kabur.
Jangan memenjarakan rasa cintamu selagi dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, orang-orang healer-healer harus selesai dengan dirinya sendiri. Jangan kebelibet dengan masalah beban dan tanggung jawab gitu. Dari cerita saya ini saya mau ngasih tahu bahwa abang itu cintanya sedalam lautan dengan Tuhan. Jangan kira abang itu benci dengan Tuhan. Justru Tuhan mengizinkan. Jadi kalau misalnya dibilang abang itu berdosa, salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberi izin abang-abang itu mencobai kita. Tinggal iman kita dibuatin sekte gini. Lah kamu imanmu kemana gitu loh. Kalau imanmu ke abang, ya wes bablas. Jadi bukan urusan kita sekte-sekte itu. Yang perlu kita lakukan adalah fokus ke Tuhan. Fokus ke anakmu supaya siklusnya nggak nurun. Fokus ke pemutusan-pemutusan karma masa lalu, ke karma dunia. Kita ada PR nih ke depan gitu, dan saya ngasih tahu PR kita tentang dunia sudah Tuhan konfirmasi. Sudah Tuhan konfirmasi dengan berita 2 hari ini. City of London collapse. Berkat kalian. Itu PR terbesar kita. Bersiap-siap memasuki Indonesia emas. Ya. Jadi kita nggak perlu ngurusin sekte, Mbak I. Kita nggak perlu ngurusin abang. Yang perlu kita urusin itu kenal nggak sih kita sama Allah kita? Kenal nggak sih Tuhan itu sayang kayak apa gitu. Jadi nggak perlu ngurusin orang-orang yang benci sama kita. Itu bukan saya. Saya nggak peduli perempuan-perempuannya suami saya itu saya munculin mukanya. Tadinya nggak protes, begitu itu nyap-nyap, protes dia gitu. Kenapa? Terus aku bilang, alah, no, saya udah belajar. Saya sudah cukup pengakuan dari kamu bahwa kamu mencintai saya, itu sudah cukup menyegel cinta saya. Penyatuan energi maskulin feminin sudah saya dapat gitu. Jadi energi saya utuh. Di feminin dan maskulin menyatu. Gas. Gas. Tugas selanjutnya apa gitu. Iya, hanya teman. Itu konfirmasi dari suami saya. Kamu pacaran, kamu tidur bersama sama dia. Dia bilang enggak. Ya udah, saya kan percaya sama suami saya nggak percaya sama perempuan lain. Gitu. Kalau saya percaya sama suami saya, ya saya berharap next-nya suami saya percaya sama saya. Energi kan nyamber. Gitu. Saya cukup dengan rasa cintanya dia, dan saya bawa kabur. Saya blok semuanya. Nggak penting, yang lain nggak penting. Wadah, saya buang ke laut. Kedutan mata kiri 3 hari berturut-turut. Wah, cari di Google apa artinya. Iya kan? Ya, jadinya gitu ya. Siapa tadi Mbak Ii yang tanya soal fallen angel? Nggak usah ribut sama sekte. Sekte dari zaman dahulu itu sudah ada, dan sumbernya dari Indonesia, dari Nusantara. Jadi tidak perlu. Yang perlu kita perbaiki adalah upgrade iman kita. Gitu. Pandang. Belum minum obat cacing. Gitu. Malam, Mbak Tun. Paham ya tentang rasa cinta. Jadi jangan sibuk, oh saya tidak dicintai sama orang. Kamu tuntutannya terlalu banyak. Kamu sendiri nggak paham rasa cinta itu apa. Gitu loh. Dari rasa sakit itu seharusnya kamu kayak mutiara, buang cangkang kerangnya. Karena yang kalau cinta itu bukan tentang manusia, tentang mutiara yang keluar dari cangkang, yang kalian sobek dulu. Gitu. Iya kan? Bener kan Pak Advokat tuh tulisannya. Tulisannya Pak Advokat, itu hasil kerja kalian. Ya, itu hasil kerja kita semua yang saat bersama. Jadi nggak mungkin ada satu orang yang mengklaim, oh Ibu Bumi, deng. Banyak tuh orang joget-joget. Saya akan gini-gini. Kita kerja sama-sama itu. Kamu cuman salah satunya adalah mungkin leluhurnya dia yang ikut kerja di sini. Dia aja nggak tahu. Dia merasa bahwa dia sendiri yang mengklaim. Nggak mungkin. Pasal itu harus banyak orang. Orang rata-rata para yang ngaku-ngaku
Satrio Piningit sama Roro Mendut atau Ratu Adil itu belum selesai semua dengan diri mereka? Belum. Belum ngerti apa arti NPD, belum mengerti bahwa si NPD itu siklus dan bisa menular. Begitu kamu benci NPD, Anda akan menjadi target, menjadi NPD berikutnya. Percaya saya. Saya sebelumnya nggak pernah begini, tapi begitu ketemu suami saya menjadi the next NPD. NPD berikutnya adalah orang yang menuding. Jadi jangan nuding. Pernah nggak waktu kita kecil tuh, waktu kita kecil itu kita nunjuk kuburan. Jangan ditunjuk, ntar setannya ikut. Begitu. Paham? Jangan nunjuk, kalau kuburan jangan ditunjuk, ntar setannya ngikut. Iya kan? Pernah kan ada orang tua ngomong gitu? Itu NPD. Begitu kau menuding orang itu jahat, orang itu, engkau akan menjadi seenergi dengan dia. Kenapa? Karena energi menuduh itu energi low. Ya, toko sebelah tema rukiah masal. Nah, kamu Orion yang perlu dirukiah. Kita nggak perlu rukiah. Rukiahnya masing-masing. Kalau masal nanti nggak jelas. Malam Henny Ping ya. Itu cerita saya. Seru kan? Seru kan? Bagaimana dengan kalian? Bagaimana kalian? Ada yang kena hajar? Kalau nunjuk kuburan jari-jari akan bengkok. Iya kan? Bun, saya kenapa ya sulit sekali bertemu dengan diriku? Bertemu dengan dimensi empatmu itu sulit. Kenapa? Satu, kalian harus sudah selesai dengan dirimu sendiri. Kalau enggak, dia akan ketarik-tarik sama orang-orang yang membencimu. Kedua, nggak boleh mainan kesaktian atau nggak boleh mainan kodam. Banyak jangannya, banyak nggak bolehnya. Nah, itu kalian udah bersih belum? Kalau belum bisa ketemu dengan diri sendiri, belum bisa ketemu kembar jiwa, berarti ada yang salah dengan prosesmu terhadap memperlakukan dirimu sendiri. Gitu. Jadi saya udah close dengan suami saya, hadiah sudah saya ambil. Hadiah sudah saya buka. Saya blokir lagi dia karena dia harus menuntaskan dengan perempuan-perempuannya. Gitu. Karena dia sekarang sudah tahu, oh ternyata kamu nggak benci saya. Karena ternyata dia sakit itu karena mengira saya benci sama dia. Langsung sakit kok. Karena dia merasa cinta, marah gitu loh. Cemburu yang nggak jelas ya. Sekarang dia sudah tahu saya cinta dia, dan ternyata cinta ini nggak kemana-mana, saling mencintai seperti saat awal, dia kayak ada perasaan tenang. Nah, tenangnya itu nanti akan merubah dia, saya yakin. Tenangnya dia akan merubah dia. Saya nggak perlu berkicau. Saya nggak perlu nasehatin dia untuk jangan sama ini, jangan sama itu. Kalau sama saya kamu harus enggak. Tenang aja. Saya blok ya. Aku pamit dulu. Aku sama perempuan itu juga saya tulis dalam bahasa Inggris. Stop stalking saya ya. Berbahagia saja dengan dirimu sendiri, berbahagia saja dengan bisnis kamu, berbahagia saja dengan mantan suami saya. Saya nggak mau mengusik kebahagiaan kamu. Saya blok ya. Stop stalking saya. Saya blok, saya screenshot, saya kasih ke mantan suami saya. Udah ya, aku udah bilang sama dia, semoga kamu saya juga ada doa bagus. Saya bilang semoga kamu double happiness, double coin, berkelimpahan maka hidupnya berbahagia. Saya screenshot, saya kan menunjukkan bahwa saya no hard feeling. Kan saya difitnah terus sama si perempuan ini, dan semua kebohongannya dia itu sudah saya bilang, saya nggak ada loh sama seperti yang kamu bilang. Siapa yang kasih berita itu? Nah, itu kamu bisa cek bahwa saya selama 5 tahun apa mungkin ada yang kejadian. Upgrade kembar jiwa dengan memberikan hadiah. Hadiah kemana? Kalau kembar jiwamu kan harus selalu di-upgrade, Mas Angga. Harus selalu dikasih hadiah, harus selalu dikasih reward lah ya, reward. Karena dia selama ini kan tersiksa. Ya itu Mbak Cici, banyak-banyaknya orang itu diambil kesaktiannya dulu.
dan menuding mertua yang NPD. Padahal sumbernya NPD itu dari yang ngomong. Gitu loh. Kalian nuduh saya NPD. Ini ada kan mantan-mantan murid saya yang benci sama saya. Mereka bikin grup sekte sendiri. Tuhannya bertanduk katanya. Saya peduli? Enggak, itu urusan mereka. Paham nggak di sini? Nggak usah peduli sama orang lain. Energi itu kalau kamu ribet ngurusin orang lain, nggak fokus ke atas. Fokus dengan dirimu sendiri, pencapaianmu, happymu, lindungi itu. Baru ke bawah, anak-anak. Baru ke orang tua, baru ke fokus ke dirimu sendiri. Jangan merasa menjadi healer yang sok bener, terus kalian semua salah. Mungkin menurut dia benar, bodoh amat. Ya gitu loh. Jadi, saya pun dicap NPD. Saya pun dicap NPD sama murid-murid saya. Memang saya udah tahu. Dan mantan murid saya bukan 1-10 orang yang mantan, yang meninggalkan. Tapi masih memakai cahaya saya. Saya peduli. Enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Saya ini tugasnya cuman nunjukin itu loh tangganya, lewatnya sini. Saya cuman ngasih GPS. Kalau kalian percaya sama saya, ya bodoh kalian sendiri kan. Ya jangan nyalain saya. Kan saya juga manusia bangsat masih bertobat. Kalau saya sudah jadi manusia sempurna, saya nggak ada di dunia ini. Saya udah naik ke atas. Gitu. Paham nggak sih tentang kembar jiwa, tentang fallen angel, tentang diri kalian sendiri? Iya, titik kumpulnya di atas. Kalau saya mengupgrade diri, saya dengan anak. Anak saya pantau terus. Saya bilang, Jess, kalau kayak gini nih, ngulang siklusnya mama loh. Mama tuh, jadi saya ngasih ancer-ancer ke anak saya bahwa saya nih habis gini kan begini. Ini kamu jangan sampai ngulang gitu loh. Kamu ambil siklus yang lain. Belajar dari siklus gitu. Udah ke 5D. Apanya ke 5D? 5D itu alam kesurupan. 5D New Earth yang selalu digaung-gaungkan orang New Earth itu adalah pada saat kayak suami saya yakin-yakinnya mantan suami saya sudah upgrade diri. Kenapa? Karena dia merasa baru ini saya paham tentang arti Phoenix rise from the ashes. Jadi Phoenix yang lahir bangkit dari api itu. Dan itu dia ucapkan dan saya merasa itu dia sudah New Earth. Dia sudah menjadi pribadi yang baru. Jadi saya nggak takut. Energi saya pasti nyamber ke dia. Saya nggak perlu menoleh ke belakang, entar aku jalan ke depannya kesandung. Karena di depan ada tugas dari Tuhan. Sudah langsung terima tugas aku. Langsung saya blokir, langsung tugas turun. Gitu. Enggak ada kontrak. Saya udah, justru karena saya menulis kontrak ditulis dulu, Angga. Bukan menulis kontrak baru. Kontrak ditulis dulu, baru kita dapat. Gitu, Angga. Iya, udah lewat 11 deh. Kita udah paham bahwa dimensi 5 yang digaung-gaungkan orang itu pertobatan. Itu adalah ulahnya para yang kesurupan-kesurupan ini. Tuhan bertanduk itu. Tuhan bertanduk salah? Enggak, buat yang percaya. Tuhan saya salah? Iya, buat orang Muslim atau orang Hindu atau orang Buddha. Tuhannya, Allahnya Tuhan Muslim, error. Iya, kalau buat Hindu, kalau buat Buddha kan konteksnya di mana gitu loh. Tapi buat kalian sendiri, kalau memang itu adalah Tuhan yang membuat kalian nyaman, sok. Ateis, ada juga kok. Mereka tidak percaya Tuhan, tapi ada titik di mana mereka mempercayai sesuatu. Itu sebagai Tuhan mereka. Bagus. Terserah. Ya kita nggak usah pusing ngurusin agama, imannya orang lain. Itu urusan mereka ke Tuhan sendiri-sendiri. Belajar fokus. Belajar nggak ngegibah. Belajar nggak ngegosip tentang iman orang lain.
gitu. Orang masih suka narkoboy, masih suka masih suka wedoan, masih suka perempuan-perempuanan, masih suka ngumbar mulut di mana-mana, kok mau menuduh orang. Nah, itu yang saya bilang, NPD itu transfer. Saya NPD nih, dijelek-jelekin sama mantan-mantan murid saya. Lah yang NPD siapa sekarang? Ketularan kan lu. Nah, makanya jangan suka ngegibah gitu. Energi transfer. Diam aja sih kalau gurunya NPD, kasihin gurunya, Tuhan, tolong guru saya dia NPD Tuhan. Saya nggak kuat. Gitu, kayak saya sama suami saya. Nggak kuat saya. Mulutnya NPD itu keras, parah. Saya mah nggak ada apa-apanya. Saya bukan NPD, saya NPD karbitan kalau saya. Kalau saya mah NPD karbitan. Saya ketularan. Dia juga bukan dia juga karbitan, ketularan gitu. Jadi bukan maunya dia begitu, memang tuntutan skenario-nya Tuhan seperti itu. Jadi buat apa kita marah sama orang NPD? Gitu. Buat sebagian orang Starseed itu adalah dewa. Buat saya kan dia anaknya fallen angel. Nah, paham nggak sih di situ? Kenapa banyak sekarang gini? Banyak manusia ini sudah banyak sekali kecampuran dengan Starseed. Nah, Starseed benci sama fallen angel. Lah itu nenek moyang lu, gimana sih? Paham nggak? Jadi nggak perlu benci kalau ternyata benci sama orang Cino. Cino. Terus ibu saya bilang, kamu ngapain Cino. Misalnya nih ya. Kamu ngapain Cino benci sama Cino? Kita juga kan orang Cina. Masa tuh bu? Nggak ada orang nggak terkontaminasi orang Cina di sini. Jadi jangan tuding tangan, oh Cino, kon dewe yo Cino. Gitu loh. Kalau kamu keturunan Mojopahit, kon Cino. Nek kon keturunan Meduro, kon Cino. Jadi jangan mencina-cinakan orang lain. Kalau ternyata kita sendiri ada Cinanya. Kesian deh kita. Gitu. Paham gak sih? Nggak ada tempat yang tidak ada orang Cinanya dari ujung ke ujung. Pasti ada urusan Cinanya. Bingung, bimbang. Angga ini bimbang. Kenapa Angga? Belum nulis kontrak baru karena kemarin masih terjebak FA. Kenal dulu. Kalau kita mau nulis kontrak, itu kenal, paham Gusti Allahnya dulu. Nah, udah kenal belum? Sudah kenal belum? Dengan si kembar jiwa, dia sudah sembuh belum? Dia sudah tenang belum? Panjang urusannya kalau dengan dimensi 4 ini. Karena dari dimensi 4 itu pintu. Kita kemanapun juga dimensi, kita kemanapun juga berada, kita akan kembali lagi dengan portal 4. Gitu. Jadi, ada yang mau curhat, ada yang mau cerita, ada yang mau naik dah. Saya sudah menceritakan hadiah saya, dan seharusnya orang-orang yang dekat dengan saya harusnya sudah menerima berkat juga dalam bentuk apapun. Saya ini hadiah terbesar, yaitu rasa cinta rasa cinta, titik. Tidak ada manusianya, rasa cinta, titik. Gitu. Jadi jangan kita berpikiran bahwa manusia itu kalau kita sudah upgrade diri, pasangan di sekitar kita pun akan upgrade diri. Itu aja. Aku hari ini bayaran melon. Alhamdulillah, Dwinop. Kebun ya, hasil kebun ya. Wah, jutaan itu. Puluhan juta, belasan juta ini. Saya dapat double kabar baik tentang keuangan. Wah, Mbak Mia. Iya, bagaimana? Dapat THR. Paham ya? Saya itu jangan diikutin. Saya ini manusia busuk yang bertobat. Saya nggak ada yang bisa dibanggain. Saya tidak mendirikan sekte. Saya tidak mendirikan grup. Tidak. Saya sudah tidak ada grup. Saya sudah tidak ada grup.
Tapi rencananya saya akan bikin lagi untuk grup healing. Jadi orang-orang yang masih bingung, lost, tersesat, takut sendirian, saya mau bikinkan grup supaya saling saling ngangkat gitu. Iya, saya udah mau selesai ini. Kabar baik apa yang mau kalian share? Ya, saya naik live ini hanya untuk memberitahukan bahwa apa yang kalian lakukan itu berhasil. City of London padahal cuman berapa belum 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 1 bulan ya, belum 30 hari ya. Kita melakukan kapan ya itu? Seminggu, 2 minggu? Seminggu, 2 minggu? Nah, itu. Kita baru mendapatkan hasilnya 2 hari yang lalu. Nah, oh, oh kan ya, cepet kan? Masa 14 hari bisa begini? Saya dahsyat. Tuhan punya kuasa itu luar biasa. Kalau kita menyatukan hati kayak gini, hedian. Alhamdulillah berhasil dalam urusan keuangan yang tertunda bahkan double pun. Alhamdulillah Mbak Mia. Disimpan tabungan anak-anak dibeliin HP. Mantan suami sudah 2 hari tambah perhatian sama anak-anak bun. Heeh. Tapi kalau kalian sibuk melihat kebahagiaan, PR di depan nggak kelihatan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Yang baik dari saya dicontoh. Sayangku, anak-anakku, sayangku semuanya. Yang baik dari saya dicontoh. Yang buruk-buruk dibuang. Saya memang galak, tapi kalau nggak galak, kalian putar-putar di siklus. Paham? Saya memang galak. Kalau nggak galak, siklus itu kejam. Berapa tahun yang lalu, banyak sekali tuh. Berapa tahun yang lalu saya mulai? 6 tahun yang lalu. Dari tahun 2019 saya mulai. Sampai dengan detik ini. Ada orang yang dari tahun 2019 datang lagi, Bunda, saya kesangkut kasus lagi, lebih parah dari kemarin. Itu kalau kamu mengentengkan. Kalau kamu ngentengin dimensi 4-mu, kalau kamu ngentengin apa yang sudah saya ajarin, sayanya dibuang. Paham gak sih? Saya ini cuma manusia wadah. Jupuan isine, ngono loh. Sudah tak ajarin tentang rasa cinta ini loh. Saya nggak butuh suami saya. Paketnya sudah saya terima, rasa cinta itu. Pengakuan dari suami bahwa dia mencintai saya. Apa ada kelanjutannya? No. Tapi pengakuan itu konfirmasi. Sertifikat buat saya. Untuk saya maju. Oke. Bahan bakar ini sudah direstui negara. Ibarat kata gitu. Direstui Tuhan. Double saya. Gas saya no double. Apa Tuhan? PR selanjutnya. Langsung saya minta. Karena perjanjiannya dengan Tuhan. Jangan lupa bahwa kalian membarter hidup kalian dengan Tuhan. Untuk memutus siklus, memutus umur, memutus kesialan. Harus ada barter yang kalian lakukan kepada Tuhan. Apa kalian itu, kan kejelekan kalian sendiri yang tahu. Kalau kejelekan saya kan saya umbar. Saya memang keras. Saya bukan NPD. Kalau dengan kalian saya keras. Dan saya nggak main-main tentang energi leluhur. Kalau saya bilang tidak, tidak. Kalau saya turunin, atau saya tutupin pintu, atau saya blokir, jangan marah. Kenapa? Ya karena kalian nggak nurut. Dan saya bawa energi banyak. Kalau saya membiarkan satu orang nyetrum saya, apa kabar yang lain? Energi kan transfer. Gitu loh. Saya keras, kenapa? Energi itu, siklus itu kejam. Kalau kalian belum paham juga, siklus itu kejam. Gitu. Jadi saya mau dari semua kita ini naik kelas, terima berkat. Kan sampai tanggal 17. Gitu. Oh iya, ada berita. Kalian cek bulan kedua.
Bulan kedua itu adalah satelitnya manusia. Kalian cek sekarang. Ada bulan kedua. Di mana itu kecil, di mana itu dia muter-muterin. Itu sebenarnya satelitnya manusia, memorinya memori ya gitu loh, apa namanya? Bluetooth ya, Bluetooth. Chipnya manusia atau Bluetooth yang kalau itu kesambung di kalian itu nanti akan brodol semua ilmu-ilmu apa memorinya. Bulan ada dua. Yang kecil itu adalah satelitnya manusia. Bayangkan dari rumah kalian itu ada batu, batunya kalian sambung ke planet itu. Supaya memori kalian balik. Dirantai. Dirantai atau ya dirantai. Rantai atau rantainya kalian tarik. Nah, jadi kayak kalian pancing ya, kayak hook. Kayak di hook itu. Karena itu sudah diincar sama Cina. Ya, bulan kecil. Namanya Hawaii. Saya sudah posting waktu itu. Saya udah posting. Ada di postingan saya, nanti kalian cek. Bulan kedua namanya Owekowale. Ya, apalah. Masa nge-lag? Betul. Betul. Nge-lag biar kita nggak tahu. Biar kita nggak dapat. Oke, bulan kedua ya ada di postingan saya gambarnya. Bulan kedua itu kalian rantai, terus rantainya kalian tarik dirantai batu, bayangkan atau kalian batu, nah, terus dikasih cahayanya Gusti Allah, biar memori segala apapun juga. Bulan. Coba di Google, Angga. Ada di postingan saya. Apa ya? Bentar dulu. Postingan saya. Bulan apa namanya? Iya. PR kita masih ada. Iya. Itu ya PR buat kalian malam ini. Dirantai dari tempat kalian itu, bayangin kalian bayangkan di depan kalian itu ada batu, atau bawalah batu biasa, kalian rantai dengan si bulan itu, si bulan kedua, namanya Owekowale ya apa, lupa saya. Kalian rantai, masukkan ke batu itu. Jadi energinya bulan itu kalian masukkan ke batu yang ada ambil aja batu sembarangan di depan. Gitu, dibersihkan dulu, kasih cahaya Tuhan dulu. Nah, itu jadi kayak informasi, kalian masuk ke dalam, ditarik, terus diikat dengan rantai, itu diikat biar jadi satu. Batunya dikasih cahaya, buang aja sembarangan atau kalian simpan nggak apa-apa. Dikasih dupa nggak apa-apa. Kalau biar nggak sirik, buang aja. Yang penting itu sudah energi bumi sudah, intinya itu gitu kan. Kalau saya kan nggak mau ngajarin kalian melekat di batu ya. Jadi kalau kalian ikat, kembalikan lagi ke bumi atau kubur aja di dalam tanah. Kubur di dalam tanah biar energinya nyatu dengan bumi. Kalau saya pegang karena saya punya batu sendiri yang saya bawa. Batu bata, kegedean batu bata. Batu kecil aja loh, batu kali, batu neng pinggir jalan, batu kerikil Pak. Malam bau sih. Batu kerikil. Bro. Kalian langsung bergerak, ini langsung geliang saya.
Ayo pembersihan lagi. Boleh, boleh apapun juga boleh. Kasih cahaya, kasih kembalikan ke Tuhan supaya bukan Sputnik. Sputnik itu kan antena, satelit. Ini batu, bulan. Kalian Google bulan kedua, jangan tebak-tebakan. Bulan kedua. Ada di postingan saya. Nanti cari sendiri. Ada gambarnya batu, bulan. Ya itu. Ya nih, Mas Andri nih, udah bener. Kamu Oalewa. Betul, betul. Nih, di screenshot nih namanya. Kamu Oalewa. Biar nanti gampang nyarinya di screenshot nih. Nanti kalian biar nggak cari-cari lagi kalau saya udah selesai live-nya kan hilang. Kamu Oalewa. Itu bagian dari manusia yang dibuang. Paham nggak? Jadi kalian itu ininya bulan itu gravitasi dengan bumi. Padahal bulan itu ngambilnya dari si kecil ini. Nah ini nanti kalau kita ambil kacau itu. Jadi bulan harus menjadi dirinya sendiri. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Mantan suami harus menjadi diri dia sendiri. Mantan-mantannya suamiku juga harus berdiri sendiri. Janda-janda stop memanfaatkan uangnya suami-suami. Nakal, itu nakal. Nanti kena sentil nanti. Gitu. Nggak, no, Angga. Orbitnya nggak jadi satu sama bulan. Dia orbitnya matahari. Tapi sebenarnya itu punya bumi. Malah Mas Nisar. Tapi sebenarnya punya bumi itu. Udah kalian rantai aja. Nanti kan ada keajaiban. Iya, jadi dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Bulan itu sendiri punya power, dia tidak memakai powernya sendiri. Gitu. Ya, harus sudah selesai dengan diri kalian sendiri. Apa yang saya ceritakan adalah pengalaman nyata. Saya bukan orang baik. Jadi nggak perlu saya ini dijelek-jelekin. Karena memang udah jelek. Kesian deh aku. Jangan dijelek-jelekin. Kalau saya NPD, ingat. Kalau kita nunjuk kuburan, ingat tuh orang-orang tua selalu bilang kalau kita nunjuk kuburan, anggaplah saya ini jelek. Kalau kita nunjuk kuburan, hati-hati setannya ngikut. Nah, jadi jangan nunjuk. Karena energi itu transfer. Kalian nuding NPD, you will be the next NPD. Kalian akan menjadi NPD berikutnya. Tanpa kalian sadari, kalian lebih toksik daripada NPD, daripada saya. Ngono loh. Paham nggak? Jangan nuding, doakan orang-orang yang resek-resek kayak saya ini yang membuat kalian itu sakit hati, benci. Kenapa aku diturunin sama Manik? Kenapa aku diblokir sama Manik? Ya karena kalian masih ada urusannya dengan leluhur, dengan ilmu-ilmu, dengan... Kan saya 100% Tuhan. Orang saya bawa energi kalian, orang banyak. Kalau saya nggak menghilangkan yang akan nyetrum banyak orang, nila setitik, rusak susu sebelanga. Daripada kalian merusak susu sebelanga, ya kalian saya blokir. Bukan maksudnya saya benci kalian. Nanti kalau sudah energinya naik, kan saya masukin lagi. Nggak boleh benci sama saya kalau saya punya maksud. Dan saya pembayaran karma. Jadi jangan ikut saya. Karma kita beda-beda. Gitu. Nggak boleh percaya sama aku. Aku kan cuma nunjukin. Jalannya tuh ke sana. GPS-mu pasangan. Caranya masang GPS begini, nak. Di depan ada begini, nak. Ambil yang baik dari saya, buang yang jelek. Saya ini kalau sudah baik, tidak ada di bumi. Justru karena saya masih brengsek, saya masih bajingan, saya masih banyak harus mengupgrade diri. Tapi saya sudah selesai dengan diri sendiri. Ini tinggal perbaikannya aja. Gitu. Hadiah saya itu bukti bahwa saya bisa memaknai kenapa abang benci. Ini kan kayak si mantan itu, kayak si mantan digeruduk sama babysitternya, sama pembantunya, sama kan kejadian lagi.
Saya dulu waktu saya bercerai dari mantan suami, berpisah dari mantan suami, itu karena pembantu saya. Dia manjakan pembantu saya. Itu kesurupan. Sekarang kejadian lagi. Ini perempuan, stalker sejatinya saya, benci sama saya, nendang saya dari kursi nyonya. Dia yang nempatin kursi nyonya, tapi dia lupa. Untuk menjadi kursi nyonya harus ada hatinya saling bertaut. Nggak bisa cuman masalah uang. Kamu sudah disuplai sama mantan suamiku, terus kamu bisa menjadi nyonyahnya suamiku. Lah, rondo-rondo yang diopeni sama mantan suamiku, kan nggak cuman satu orang. Sainganmu banyak kalau kamu memakai uang suamiku untuk kemakmuranmu. Nah, itu setiap orang masih harus belajar. Kamu dengan pasanganmu, modusnya apa? Karena kalau tidak modus, nanti akan jadinya dilukai pun tetap cinta ini tidak bisa hilang. Karena cinta itu tidak mungkin bisa hilang. Cinta itu anugerah, tidak mungkin bisa hilang. Paham? Buangan cangkangnya, bebaskan. If you love someone, set him free. Pernah kan dengar lagunya? Kalau engkau mencintai seseorang, lepaskan dia. Jangan bebani dengan beban tanggung jawab bulanan. Dengan harus setia. Nah, itu ngandangin namanya. Kalau dia setia, setia sendiri. Karena keinginannya dia. Kalau dia ingin bersama-sama dengan saya, dia tahu rumah saya. Dia tidak perlu WhatsApp. Kalau aku begitu, keras. Saya terhadap diri saya keras. Kenapa? Karena saya goblok. Zaman dahulu goblok. Sehingga saya kebanting-banting siklus. Saya nggak mau. Sudah pinter, saya keras dengan diri saya sendiri. Saya nggak mau jadi goblok. Goblok nomor apa? Goblok apa namanya? Goblok sejati. Goblok sejati. Saya nggak mau jadi goblok sejati. Nah, ambil kayak tadi saya sudah putuskan untuk kamu sudah kasih, Tuhan sudah kasih nih rasa cinta ini. Kalau saya nungguin manusianya kembali, hilang hadiahnya. Karena saya masih belum paham juga tentang cinta. Saya kabur, saya blok semua. No, ini punya saya. Ini cinta yang Tuhan kasih melalui mantan suami saya. Tapi bahkan mantan suami saya kunciin. Kalau memang dia ditujukan untuk saya, dia akan kembali, dia tahu rumah saya. Saya keras terhadap diri saya sendiri. Dan cinta ini sudah saya pegang, nggak mau, nggak boleh. Ini bahan bakar saya. Saya habis ini ada tugas banyak dari Tuhan, ini bahan bakar saya. Gitu. Paham? Ini minta kalau soal nafkah itu belajar dari bule. Karena mereka dua-dua kerja. Biar tahu rasanya kerja. Jadi nggak cuman janda-janda sebali ini ngeroyokin bule-bule tubang kayak suami saya. Bule saya tubang 75, tapi buat saya dia selalu umur sekitar 30. Di mata saya dia masih muda. Nggak usah di mata saya. Saya aja merasa saya masih 22, padahal umur sudah 55, menjelang 56. Gitu. Apa artinya cinta? Ini sudah saya rekam, saya sudah 1 jam lebih bicara. Silakan diputar ulang, sudah saya jelaskan di depan. Di YouTube Bengkel Hati Bali, yang ada gambar saya rambut pendek. Itu saya rambut pendek itu dalam perjalanan mau ke Eropa, ke Belanda. Saya kesurupan suaminya Ratu Wilhelmina yang orang Riau. Gitu, ya. Ada di Bengkel Hati Bali, ini pelajaran berharga dan ada PR, ya Raditya. Tolong diputar ulang karena ada PR di situ Raditya, untuk dirimu. Ada PR supaya kita upgrade terus kan? Nah, kita upgrade diri bersama-sama. Sekali lagi jangan benci saya. No, saya tidak layak untuk jangan ada tempat di hatimu untuk saya. Tutup dari kebencian, dari kecintaan, tutup. Saya cuman manusia. Kalau kalian bahkan rasa benci sekalipun, itu tempat untuk saya. Kalau saya energinya jelek, saya akan merusakmu.
Kalau saya energinya bagus, baru kalian mengupgrade sama-sama. Jadi lebih baik tidak usah kasih tempat untuk saya. Karena kalian harus mengupgrade dirimu dengan energi Tuhan kalian. Saya kan nggak ngajarin Tuhan. Nah, upgrade dirimu dengan pelajaran-pelajaran berharga. Kenapa? Karena buat saya yang penting itu kalian itu token listrik kebeli. Bensin kebayar. Sewa rumah, sewa pajak, bayar pajak, bayar ini itu ada duitnya. Keberlimpahan turun atas kalian. Anak-anak sehat, seger. Kalian semua tidak di rumah sakit. Kalian bisa bantu keluarga, minimal keluarga. Untuk tetap sehat. Energinya naik semua satu keluarga. Itu dulu. Kalau kalian ketemu dengan hajaran-hajaran mental, sehatkan keluargamu dulu. Baru bisa bantu orang. Keluargamu, anakmu masih ngaco, mantan suamimu belum paham, kalian belum paham apa arti rasa cinta, terus kalian mau jadi healer karena kalian merasa tersakiti, sehingga kalian merasa paling benar soal cinta. Bohong. Itu sekte itu. Itu sekte. Justru itu yang saya sebut sekte. Kalau kalian tidak paham cinta, tidak paham arti Tuhan, orang diri kalian aja masih banyak di sini yang nggak inget wajahnya sendiri. Bagaimana mungkin kalian paham apa artinya love yourself first kalau nggak inget mukanya pacar kalian sendiri? Ini kan dirimu sendiri, ini adalah pacarmu sendiri. Dirimu sendiri aja nggak inget mukanya. Nah, gimana mau nginget Tuhan? Gitu. Alhamdulillah Pak Endang. Iya, semua itu ke anak. Ya, yang ke anak hari ini, oh ya, oke, terima kasih diingatkan soal anak Pak Endang. Anak-anak hari ini adalah poin tetap kalian. Jadi buang ego kalian bahwa kalian merasa tersakiti. Orang tua dihancurkan supaya anak bisa dicuri kemuliaannya. Paham nggak? Supaya kalian lengah, supaya kalian itu mikirin beban kalian terus. Sehingga kalian lupa. Supaya anak itu nggak kena siklus gimana. Cukup kita aja yang kena hajar mental. Anak belum tentu kuat. Ntar tahu-tahu bundir kan kasihan. Kita juga kasihan. Ya. Ini kali ini memang benar-benar keren. Memang Raditya. Aku akui video kali ini super. Saya sendiri terbangkit energinya dengan saya ngomong ini jadi kayak pedang mata dua. Saya ngasih ke kalian. Saya pun ngecas dengan energi dari saya sendiri. Gitu. Ini video ini saya posting di YouTube Bengkel Hati Bali supaya kalian bisa rewinder, supaya bisa ingat lagi, supaya bisa recall. Ya. Oke. Belum punya anak nggak masalah. Ponakan bisa gitu. Bisa. Nggak punya anak nggak masalah. Ya dirimu jadi anak ke orang tua gitu, Raditya. Gitu ya. Saya akhiri dulu, saya ada rapat habis ini. Semoga kalian semua sampai dengan tanggal 17. Oh ya, banyak sekali informasi hari ini. Tanggal 17 itu mau ada ring fire. Pastikan kalian sudah putus siklus. Pastikan kalian itu sama suami atau sama istri itu sudah paham apa yang saya bilang tentang rasa. Rasa ini tidak mungkin kalian wadahi. Tidak mungkin dikasih wadah. Ya, cinta tidak bisa dikasih wadah. Pastikan kalian sudah paham tentang rasa cinta karena tanggal 17, kalau kalian nggak keluar dari siklus, tanggal sekarang detik ini sampai dengan 17 itu akan kena turbulence. Akan kena turbulence. Orang-orang yang jenak dan paham, mereka satu-satunya yang bisa keluar dari, yang bisa selamat adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang sudah paham tentang energi keilahian. Logikanya sudah diganti dengan logika ilahi. Tidak lagi menuduh gurunya brengsek. Kalian ambil yang baik dari saya, buang jeleknya. Ambil yang baik, buang jeleknya. Upgrade diri kalian dengan semua yang saya berikan. Semoga kalian juga seperti saya terupgrade. Karena beban kita kan beda-beda. Ya. Saya posting sekali lagi ini di YouTube untuk bahan pembelajaran. Ya, terima kasih semuanya. Salam Rahayu. Selamat malam.